Halo semuanya, balik lagi Tekajut Monten Bacotin Kamera. Untuk kamera yang gue mau bahas yaitu Sony A7 Mark II yang gue baru dapat second di harga 3 jutaan aja. Kalau ngomongin build quality, Sony A7 Mark II ini rasanya solid banget di tangan. Bodinya udah pakai material magnesium alloy, jadi bukan kamera yang berasa ringkih. Waktu digenggam tuh ada kesan kamera serius. Apalagi bobotnya juga pas, gak terlalu berat tapi cukup buat bikin stabil pas motret handheld. Buat lo yang sering motret outdoor atau kerja lama, kamera ini masih enak dibawa tanpa bikin tangan cepet capek. Masuk ke desain, Sony A7 Mark II punya tampilan yang simple tapi kelihatan profesional. Gak banyak aksen aneh, semuanya fungsional. Gripnya di generasi ini juga lebih dalam dibanding A7 generasi pertama, jadi lebih nyaman, terutama buat yang tangannya agak gede. Pegangnya mantep dari jari sampai natural dan kamera nggak gampang selip. Mount full frame E-mount di depannya juga bikin kamera ini kelihatan kokoh, apalagi kalau dipasang lensa-lensa besar. Sekarang soal tombol dan kontrol. Ini salah satu bagian yang menurut gue jadi nilai plus. Tombol-tombolnya cukup lengkap dan tersebar rapi. Ada banyak tombol custom yang bisa lo atur sesuai kebutuhan, jadi workflow bisa lebih cepat. Dial di bagian atas juga responsif, enak diputer dan gak terasa murahan. Tombol shutternya empuk tapi tegas, jadi pas motret dapat feel yang enak. Di bagian belakang, layout tombol khas Sony. Memang butuh adaptasi dikit kalau baru pindah dari brand lain. Tapi setelah terbiasa, semuanya gampang dijangkau pakai jempol. Tombol record video juga posisinya agak ke samping, mungkin buat sebagian orang agak kurang intuitif, tapi lama-lama juga kebiasa. Overall, secara ergonomi, Sony A7 Mark II ini udah jauh lebih matang dibanding pendahulunya. Jadi dari sisi build quality, desain, dan tombol, kamera ini masih relevan banget sampai sekarang. Kuat, nyaman dipakai, dan mendukung kerja cepat, baik buat foto maupun video. Untuk sensor, itu yang bikin Sony A7 II ini terasa lompatan besar banget dibanding ZV-E10 yang gue pakai sebelumnya. A7 II pakai sensor full frame 24 megapiksel, sedangkan ZV-E10 itu sensor APS-C. Dalam praktiknya itu kerasa di hasil foto dan video gue. Dynamic range lebih luas, detail lebih tajam, dan noise jauh lebih rendah. Apalagi pas motret di kondisi minim cahaya. Lo bakal ngerasain bedanya terutama di area highlight dan shadow. Di ZV-E10, kadang detail di area gelap gampang hilang atau bayangan jadi noise. Tapi di A7 II, lo bisa tarik lebih banyak detail tanpa ngekorin noise yang ganggu. Warna juga lebih natural, gradiennya halus, dan kulit wajah hasil foto portrait kelihatan lebih clean. Bukan nggak tajam atau keras kayak kadang di kamera crop sensor. Dan buat lo yang sering foto di outdoor dengan kontras tinggi, sensornya sigap nangkep detail langit dan dedaunan tanpa gampang overexpose. Buat videographer juga ngerasain enaknya tonal warna yang lebih toleran pas grading. Singkatnya, sensor full frame di A7 II itu bukan sekedar lebih besar di angka. Lo bener-bener ngerasain peningkatan kualitas foto dibanding ZV-E10 walaupun kalah di video. Karena emang ini kamera lumayan tua untuk sekarang. Harga second, khususnya body plus kit 24-70 mm. Di pasaran second right now, kombinasi body Sony A7 II dengan lensa 24-70 mm biasanya berkisar sekitar 6-8 juta rupiah tergantung kondisi unitnya. Buat kamera full frame plus lensa zoom yang serbaguna, range harga ini sebenarnya cukup menarik buat yang mau upgrade dari kamera crop sensor. Tapi jujur, gue dapat kamera plus kit 24-70 mm-nya di harga 3.150.000. Oh iya, dengan rentang fokal 24-70 mm itu, gue bisa fleksibel dari street, portrait, landscape tanpa sering ganti lensa, walaupun pas weddingan gue sering gonta-ganti lensa ke lensa fix. Kalau ngomongin autofocus, ini salah satu hal yang penting banget buat kita yang kerja sebagai wedding photographer. Sony A7 II pakai sistem AF yang dulu sempat jadi topik besar karena belum secepat generasi lanjutan Sony yang keluar setelahnya. Dalam praktiknya, fokusnya masih solid buat foto portrait dan candid, tapi kadang dia agak hunting lebih lama dibanding body Sony yang terbaru, terutama di situasi minim cahaya atau subjek yang bergerak cepat. Dalam kondisi lighting yang stabil, AF-nya cukup bisa diandalkan buat lock mata atau muka dan hasilnya tajam. Tapi pas lo lagi di shift malam dengan lampu redup, emang rada lambat sih fokusnya. Kalau untuk video, kayaknya untuk tahun 2026, kamera ini udah kurang bisa dan butuh kesabaran ekstra. Sulit untuk bisa bikin video dengan motion yang cepat. Untuk warnanya enak, tonal kulit natural. Tapi fitur video modern kayak autofocus tracking yang super responsif atau profil warna canggih, misalnya S-Log 3 yang enak buat grading, itu bukan bagian dari paket ini. Jadi buat lo yang video utamanya hanya dokumentasi ringan atau highlight, kamera ini masih layak jalan. Tapi kalau lo ngincer video sinematik berat pakai profil lock yang kompleks, mungkin lo bakal ngerasa sedikit terbatas. Sekarang kita masuk ke topik kekurangan dari kamera ini. Pertama, baterai. Ini juga jadi hal yang sering diperhatiin di sesi wedding panjang.
Sony A72 pakai baterai yang itu-itu aja dari generasi sebelumnya. Kapasitasnya standar plus minus 400-an shot per charge kalau lo banyak pakai layar dan AF. Untuk wedding, ini rasa-rasanya kurang banget kalau lo kerja seharian, apalagi kalau lo motret atau ngevideo nonstop dari pagi sampai malam. Idealnya lo mesti bawa 2-3 baterai cadangan. Jadi aspek baterainya ini bukan minus besar, tapi lo harus siap strategi supaya nggak kehabisan daya di tengah event. Nah, satu hal yang sering bikin pengguna Sony A72 garuk-garuk kepala itu soal fleksibel layar. Kabel fleksibel ini yang ngubungin layar ke mainboard sebenarnya tipis banget dan rentan rusak, apalagi kalau unit udah lama dipakai atau sering dipindah-pindah. Kalau kabel ini mulai bermasalah, gejalanya nggak cuma layar yang kadang blank atau muncul garis doang, tapi kadang efeknya merembet ke tombol-tombol lain. Jadi misal lo pencet tombol menu atau tombol arah, kadang nggak responsif, atau roda kontrol tiba-tiba error. Semua ini biasanya karena kabel fleksibel internal yang longgar atau mulai aus, bukan karena lo salah pencet. Buat fotografer wedding yang kerja nonstop, ini bisa bikin frustrasi, apalagi pas lagi ambil momen penting dan tombol tiba-tiba nggak jalan. Intinya kalau lo beli A72 second, layar tilt dan semua tombol harus dicek menyeluruh, bukan cuma nyala doang. Dan kalau nemu masalah, biasanya servis profesional jadi jalan keluar paling aman, karena kabelnya halus banget dan gampang sobek kalau salah bongkar sendiri. Kekurangan secara keseluruhan yang sering kerasa buat wedding, terutama AF, bukan yang paling cepat kalau dibandingkan dengan Sony generasi terbaru. Fitur video cukup standar, tanpa profil warna video advance. Baterai boros, wajib bawa cadangan buat sesi panjang, dan yang pastinya kabel fleksibel yang bikin lo harus punya simpenan duit buat ganti fleksibel layar. Tapi tetap, buat harga second di kisaran 6-8 juta buat body plus lensa 24-70 mm, kombinasi ini masih nilai yang kuat buat fotografer yang mau upgrade dari kamera crop sensor dan fokus utamanya foto. Dan jujur, gue suka kamera ini walaupun dihantui isu-isu fleksibel yang cepet rusak. Oke, gue rasa sampai di sini dulu bacot dari gue. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.